Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah tempat yang jujur aja agak rahasia. Bayangin kamu lagi jalan di atas tanah yang kenyal-kenyal gitu, berasa kayak lagi nginjek trampolin. Tapi sebenarnya, kamu itu lagi berdiri di atas sebuah mesin waktu alami yang udah nyimpen sejarah iklim bumi selama ribuan tahun. Keren banget kan? Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sains dan rahasia di balik ekosistem luar biasa yang sebenarnya ada tepat di halaman belakang kita sendiri, di Indonesia. Pernah kepikiran nggak sih kalau di bawah tanah Indonesia ini tuh ada sebuah brankas rahasia yang secara harfiah ikut mengendalikan iklim seluruh dunia? Ya, beneran. Lupakan sebentar deh soal hutan hujan biasa yang sering kita bahas di buku kelas biologi. Ada satu pahlawan super tanpa tangga jasa yang jarang banget diomongin, padahal perannya jauh lebih epik. Dan hari ini, kita bakal buka pintu brankas alam ini sama-sama. Jadi, sebenarnya apa sih hutan gambut itu? Yang pasti, ini bukan sekedar hutan biasa yang isinya cuma pohon dan tanah keras ya. Kalau kita lihat di peta dunia nih, peran Indonesia itu gila banget besarnya. Dari semua lahan gambut tropis yang ada di bumi, coba tebak, 36%-nya ada di negara kita. Itu sekitar 13,4 juta hektar lahan yang tersebar luas, paling banyak di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Secara nggak langsung, kita ini ibarat penjaga utama dari ekosistem super ini secara global. Terus, gimana sih cara kerjanya secara alami? Gampang. Bayangin aja spons cuci piring yang ada di dapur kamu, tapi ini ukurannya raksasa banget. Tanah gambut itu ibarat spons alami. Pas musim hujan datang, dia punya kemampuan luar biasa buat nyerap air yang banyak banget. Jadi airnya secara fisik dikunci di situ. Makanya daerah sekitarnya bisa aman dari banjir parah. Terus, pas musim kemarau panjang datang, spons raksasa ini pelan-pelan ngeluarin cadangan airnya. Jadi ekosistem di sekitarnya tetap basah dan bertahan dari kekeringan. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya spons sebesar dan sehebat ini bisa terbentuk di bawah kaki kita? Proses biologisnya ini menakjubkan banget dan panjang prosesnya. Mundur sampai 10.000 tahun yang lalu, semuanya berawal dari sebuah cekungan tanah yang kerendam air. Dan airnya itu nggak bisa ngalir keluar. Terus maju ke 5.000 tahun lalu. Daun, ranting, atau pohon yang mati itu pada jatuh ke genangan air tadi. Karena terendam air terus-menerus, otomatis oksigen di dasarnya minim banget kan? Nah, kurangnya oksigen ini tuh bertindak kayak tombol pause yang menghentikan proses pembusukan alami mikroba. Jadi materi organiknya numpuk aja terus lapis demi lapis tanpa membusuk. 1.000 tahun lalu, tumbukan ini pelan-pelan makin tinggi, biarpun cuma tumbuh 1-3 mm per tahun. Dan di masa kini, tumpukan lambat itu udah jadi kubah gambut raksasa yang kedalamannya luar biasa, bisa sampai 8 hingga 12 meter ke bawah tanah. Kebayang nggak tuh tebalnya? Nah, fungsi dari lapisan tebal tadi nyambung banget sama peran utamanya sebagai brankas besi penyimpan karbon bumi kita. Kenapa sih kita sering menyebutnya brankas besi atau bahkan baterai raksasa? Poin krusialnya tuh gini, biasanya kalau kita mikirin hutan yang lagi nyerap polusi karbon, otak kita otomatis mikirnya ke daun atau batang pohonnya kan? Tapi kalau di sistem hutan gambut, 90% karbonnya tuh justru nggak ada di pohon. Karbonnya itu ngalir ke bawah dan bener-bener terkunci rapat jauh di bawah tanah, di dalam lapisan-lapisan gambut tadi. Lahan ini beneran beraksi persis kayak baterai raksasa yang nyimpan energi iklim, ngunci gas rumah kaca bumi supaya nggak lepas lagi ke udara bebas selama ribuan tahun. Biar kamu makin nangkap seberapa jagonya hutan gambut ini, lihat perbandingan ini. Hutan tropis biasa yang sering kita puji-puji itu bisa nyimpen sekitar 300 ton karbon per hektar. Terus, hutan mangrove, sang pelindung pantai, itu lebih hebat lagi, bisa sampai 1.000 ton per hektar. Tapi hutan gambut, dia bisa nyimpen 2.000 sampai 6.000 ton karbon per hektar. Jujur, angka ini selalu bikin aku takjub. Ini berarti gambut bisa nyimpen karbon 10-20 kali lipat lebih banyak dari hutan tropis biasa. Benar-benar nggak ada tandingannya. Lalu kalau kita totalin semua kekayaan tanah gambut di Indonesia, berapa sih isi brankas alam kita ini? Siap-siap ya, angkanya mencapai 55-60 gigaton karbon. Kalau kamu bingung ngebayangin angka segede itu di kehidupan sehari-hari, bayangin aja gini, jumlah karbon yang dikunci aman di bawah tanah gambut kita ini setara dengan seluruh emisi polusi yang dikeluarin oleh semua negara di seluruh dunia, dikumpulin selama beberapa tahun berturut-turut. Brankas di bawah kaki kita ini literally lagi nahan beban iklim sedunia loh. Tapi tunggu dulu, karbon yang disimpan ini bukan cuma soal sains dan ekologi aja, tapi juga punya nilai tukar ekonomi yang benar-benar nyata. Analogi pasar tradisional itu pas banget buat jelasin ini. Kalau pendekatan lama kan biasanya orang nebang pohon dan ngerusak tanah buat dapat uang cepat, yang ujung-ujungnya ninggalin kerusakan. Tapi, masa depan ekonomi berkelanjutan nawarin jalan yang jauh lebih cerdas, menjual kredit karbon.
Lewat mekanisme internasional yang namanya REDD+, setiap ton karbon yang berhasil kita cegah supaya nggak lepas ke udara, itu diubah jadi semacam kredit. Nah, kredit ini nantinya bakal dibeli sama negara atau perusahaan global buat menyeimbangkan emisi yang mereka hasilin. Buat gambarannya, satu kredit karbon itu diperkirakan punya nilai tukar antara Rp75.000 sampai Rp450.000. Ya, mungkin seukuran uang jajan mingguan kamu. Tapi coba deh kamu kaliin angka itu dengan jutaan hektar lahan dan jutaan ton karbon yang lagi kita lindungin. Nilai ekonomi yang dihasilkan bisa luar biasa fantastis. Dan bagian paling esensial dari konsep ini adalah dana nyata dari hasil ini langsung dipakai buat mendanai masyarakat adat dan petani lokal. Mereka dikasih teknologi, pelatihan, dan kesejahteraan tanpa harus ngerusak ekosistem gambut tempat mereka tinggal. Win-win solution banget kan? Tapi sayangnya, kayak kebanyakan pahlawan super, brankas alam ini juga punya satu kelemahan fatal yang amat sangat berbahaya. Ingat lagi sama analogi spons kita di awal tadi ya. Kutipan ini ngejelasin segalanya. Saat spons mengering, brankas penahan karbon itu pun hancur. Ketika manusia mulai bikin kanal-kanal air besar buat ngeringin lahan gambut demi buka lahan perkebunan, mereka itu sebenarnya lagi merespons raksasa tersebut dan membiarkan pintu brankasnya terbuka lebar. Lahan berisi sisa tumbuhan yang mengering itu langsung berubah jadi bahan bakar yang sangat-sangat mudah terbakar. Dan bencana sesungguhnya adalah api di lahan gambut kering ini bisa menjalar dan membara jauh di bawah tanah, tanpa kelihatan dari atas, bertahan sampai berbulan-bulan, dan ngelepasin jutaan ton asap karbon tebal ke atmosfer kita. Perbedaannya itu benar-benar kontras. Pas gambut itu basah atau dalam kondisi alaminya, ekosistem ini aman banget. Kayak akan simpanan karbon yang terkunci rapat dan pastinya sangat sehat mendukung kehidupan. Tapi, begitu dia terganggu dan dikeringin, wah, dia langsung berubah jadi bom waktu. Sangat mudah terbakar, memicu bencana kabut asap, dan ngebocorin emisi karbon raksasa. Inti dari pemahaman ini super jelas. Ngebiarin gambut tetap basah adalah kunci keselamatannya. Terus, gimana dong aksi solutif kita buat ngeberesin masalah ini dan ngejaga gambut tetap basah? Nah, sekarang ada 4 langkah aksi nyata yang lagi digencarin. Langkah pertama, kita harus secara ketat mencegah drainase atau pengeringan lahan gambut baru buat perkebunan. Langkah kedua, kanal-kanal air yang udah terlanjur dibangun di masa lalu itu harus disekat atau dibendung supaya air hujannya nggak ngalir terbuang keluar. Langkah ketiga, rewetting atau pembasahan kembali. Di sini kita secara aktif ngembaliin aliran air masuk ke area spons yang udah terlanjur kering tadi. Dan langkah keempat yang gak kalah penting buat masyarakat, mendorong pertanian paludikultur. Jadi kita ngebekali petani lokal dengan metode bertani tanaman yang emang tumbuh alami di lahan basah. Dengan gitu, ekonomi mereka tetap terus berjalan tanpa perlu nguras air dari tanahnya. Dan pada akhirnya, dari semua data dan informasi luar biasa yang udah kita bedah hari ini, ninggalin kita sama satu pertanyaan reflektif ini. Maukah kita menjaga brankas alam ini atau malah membiarkannya terbakar habis? Gambut yang terjaga basah, itu berarti iklim bumi yang terselamatkan. Hutan gambut di Indonesia ini bukan sekedar rawa biasa loh. Itu adalah harta karun bawah tanah yang megang kunci kelestarian bumi kita. Dan sekarang udah dititipin ke generasi kita buat dijaga bareng-bareng. Teruslah kepo, bagikan pengetahuan ini sama teman-teman kamu, dan jadilah bagian dari solusi. Makasih banyak udah belajar dan nongkrong bareng aku di sesi hari ini. Sampai jumpa di penjelajahan materi seru berikutnya.